Hai, apa kabar semua? Selamat datang di Project Review dan ini adalah Pepsi P1s. Ya, kamu nggak salah dengar, ini adalah ponsel yang punya label Pepsi sebagai merek dagangnya. Bukan dibuat langsung oleh Pepsi, tapi merek minuman ringan ini dipinjam untuk dijadikan sebuah merek ponsel. Sebagai sebuah perangkat yang punya harga jual sekitar $105 di Banggood.com, Pepsi P1s ini punya tampilan luar yang menarik. Seluruh permukaan perangkatnya dilapisi dengan material metal yang terasa mantap saat dipegang dan sama sekali tidak terasa murahan. Tombol-tombol fisik yang ada di sampingnya pun juga terasa sangat kliki dan nyaman ditekan. Tambahan lainnya, ponsel ini juga punya pemindai sidik jari di bagian belakang yang menurut saya cukup akurat dalam mengenali sidik jari. Selain punya material yang bagus, Pepsi P1s juga menghadirkan kesan premium lain dengan memakai kaca lengkung 2,5D pada layarnya. Untuk resolusi yang diusung, saya sebenarnya cukup kaget karena sudah Full HD 1080p dan kualitasnya pun sama sekali nggak bisa dibilang jelek. Warna dan kontrasnya oke, view angle-nya cukup luas dan layarnya pun punya performa yang cukup baik saat dipakai di bawah terik matahari. Untuk urusan ukuran, ponsel ini sebenarnya tidak bisa dibilang kecil. Dengan ukuran layar yang mencapai 5,5 inch, Pepsi P1s mungkin akan terasa sedikit besar untuk sebagian orang. Untuk saya pribadi, ukuran Pepsi P1s oke-oke aja, tapi mungkin ini karena saya sebelumnya sudah biasa dengan Samsung Galaxy S7 Edge yang punya ukuran serupa atau bahkan Xiaomi Mi Mix yang lebih besar. Setelah membahas dan cukup terkesan dengan tampilan luarnya, sekarang beralih ke bagian antarmuka. Masih berjalan pada Android versi 5 atau Lollipop, ponsel ini punya kustomisasi Pepsi di hampir seluruh bagiannya dan punya sebutan Dido OS. Kalau cuma dipakai sebentar, software yang ada pada ponsel ini sepertinya tidak menunjukkan pengaruh negatif, tapi ternyata ada dan menurut saya sangat fatal. Namun sebelum saya ke bagian tersebut, saya mau sedikit bahas soal spesifikasinya. Di sektor yang satu ini, sebenarnya Pepsi P1s enggak bisa dikategorikan jelek-jelek banget. Dengan didukung prosesor MediaTek MT6592 dan RAM 2GB, ponsel ini sudah mencukupi untuk dipakai melakukan tugas-tugas standar seperti browsing atau membuka media sosial. Main game juga sebenarnya bisa-bisa aja selama bukan yang punya tingkat grafis tinggi. Buat baterai, ada kapasitas yang sebenarnya cukup besar dengan 3000 mAh. Tahan lama atau enggak, untuk yang satu ini saya jujur nggak bisa jawab karena saya nggak pernah bisa pakai HP ini bahkan untuk sehari saja dan itu berhubungan dengan kekurangan fatal yang tadi sempat saya sebutkan. Entah apa yang salah, Pepsi P1s ini sangat agresif dalam mematikan aplikasi yang sedang tidak ditampilkan di layar. Hal tersebut berdampak langsung pada aplikasi seperti WhatsApp, Line, email, atau lainnya sehingga mengakibatkan notifikasi pesan tidak akan muncul kecuali aplikasinya sedang dipakai. Tidak cuma di aplikasi pesan, hal tersebut juga terjadi pada aplikasi musik seperti Spotify. Ganggu banget kan, lagi asik dengerin musik, terus tiba-tiba mati sendiri. Yang lebih parah lagi, saya tidak menemukan pengaturan apapun yang berkaitan dengan hal ini, walaupun sudah mencari di setiap menu yang ada. Intinya, sampai saat video ini dibuat, masalah tersebut belum terselesaikan dan ponsel ini sangat tidak nyaman untuk dipakai sehari-hari. Lalu untuk yang terakhir, yaitu kamera. Pada kamera belakang, resolusinya adalah 13 megapiksel, sedangkan di kamera depan 5 megapiksel. Untuk kualitas, saya memang dari awal tidak berekspektasi lebih pada ponsel ini dan terbukti memang hasil fotonya tidak cukup memuaskan buat saya. Dan berikut adalah beberapa foto serta video yang saya ambil menggunakan Pepsi P1s. Untuk sebuah ponsel dengan merek yang tidak umum, Pepsi P1s sebenarnya punya banyak hal bagus yang bisa ditawarkan seperti desain, layar, dan tentu saja harganya yang tergolong murah. Performanya juga sebenarnya tidak jelek, namun sayangnya ada permasalahan pada software yang membuat ponsel ini hampir tidak mungkin untuk dipakai sehari-hari. Tapi jika kamu memang lagi mau iseng buat punya ponsel bermerek unik dan buat koleksi aja, maka Pepsi P1s ini layak dicoba. Oke, itu dia review saya kali ini untuk Pepsi P1s. Terima kasih banyak udah nonton dan jika kamu tertarik untuk memiliki ponsel ini, link pembeliannya sudah saya sertakan pada kolom deskripsi di bawah. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!